Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang sering membahas berbagai persoalan hidup dengan panduan syariat Islam? Nah, kali ini kita akan membahas lebih dari sekedar ceramah. Ada 54 tanya jawab menarik yang sering dilontarkan oleh umat seputar fenomena goib, sihir, ruqyah, hingga perkara yang sering membingungkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah orang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet benar-benar ada atau hanya sekedar cerita sinetron? Apakah ruqyah jarak jauh bisa dilakukan dan bagaimana membersihkan rumah dari pengaruh jin? Kita juga akan mengulas pertanyaan penting tentang doa, qorin, kemarahan, dan konflik keluarga yang mungkin dihapus dari pengaruh setan. Yang menarik, semua ini dibahas melalui tanya jawab berdasarkan penjelasan Ustadz Khalid Basalamah, menjadi panduan lengkap untuk memahami lebih lanjut tentang ajaran Islam dan berbagai misteri yang ada di sekitar kita. Jadi, mari kita mulai menjelajahi satu persatu dari 54 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ustadz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita tidak dapat melihat syaitan. Namun, apakah ada perbedaan untuk bayi atau balita? Anak saya berumur 2 tahun sering menangis tanpa alasan yang jelas dengan mata tertutup, menghadap ke satu sudut. Apakah ini terkait dengan hal gaib? Kalau yang saya tahu tidak ada. Mereka tidak lihat insya Allah. Tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat. Tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu kan gitu turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah beliau mengeluh dengan saya. Dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk udah jauh dari agama. Nggak masuk di akal udah. Sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin dan tidak mau ibadah. Dinasihatin tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah Pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya. Saya sudah urus kalian semua. Sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya, gitu kan? Nah cara-cara seperti ini yang sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya, jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Pertanyaan kedua. Ada seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dan sudah diberikan nafkah lahir maupun batin, tetapi belum bercerai secara resmi di mata negara. Wanita tersebut ingin segera menikah dengan kekasih barunya karena khawatir terjerumus ke dalam zina. Menurut agama, masa iddah adalah 3 kali haid. Apakah masa iddah dihitung sejak talak atau sejak surat cerai keluar? Apakah diperbolehkan menikah lagi secara agama meskipun surat cerai belum ada? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, gitu kan, kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu, gitu kan. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru. Kan gitu, harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah. Pertanyaan ketiga. Ustadz, saya pernah bermimpi dijegal oleh syaitan yang menyerupai satpam di komplek rumah saya ketika hendak sholat subuh. Beberapa hari kemudian, satpam tersebut meninggal dunia. Apakah ini pertanda dari syaitan? Tentu saja, ya. Ini kan mimpi, syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia.
Bisa saja, tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia berapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan. Nah, ini Pertanyaan keempat. Apakah diperbolehkan membagi warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan jika seluruh ahli waris telah sepakat? tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah, laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Pertanyaan kelima. Ustadz, saya bekerja dari Bekasi ke Bogor dengan jarak pulang pergi sekitar 100 km. Apakah perjalanan ini termasuk kategori safar yang membolehkan saya meringkas sholat? Dia kembali kepada uruf sebenarnya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat menganggap itu jarak yang jauh, jarak safar, berarti dia sudah dianggap safar. Kalau itu dianggap jauh ya, antara tadi Bekasi sama Bogor misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah anggap itu biasa, atau memang dia sendiri dan teman-temannya sudah biasa ulang lalang Bekasi, Jakarta atau Bogor ini, dan itu dianggap bukan jarak safar, dia sudah tidak boleh safar gitu. Pertanyaan keenam. Istri saya sering mengatakan bahwa saya menangis sebentar saat tidur. Apakah ini pertanda gangguan jin atau sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Pertanyaan ketujuh. Ada seorang laki-laki yang merasa was-was dan kehilangan kepercayaan diri hingga berperilaku seperti anak kecil meskipun sudah dewasa. Kondisi ini berlangsung lebih dari 3 bulan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Tentu saja. Ini dari syaitan itu. Dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya, tidak semua. Saya bukan ketua mereka. Tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran, diskusi, maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu. Tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia memang. Hanya karena dia was-was, hanya karena memang. Jadi umumnya lah seperti syaitan menggoda, itu masih gampang. Tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah, gitu. Seperti itu. Pertanyaan ke-8. Seorang sahabat saya mendapat amalan dari seorang kiai untuk membaca syalawat nariah ribuan kali setiap malam Jumat untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai amalan ini, dan bagaimana sebaiknya saya menasehatinya? Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan. Tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh ya penjelasan, butuh dalil. Apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Ya. Teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya, Ustadz Sahal bilang sama saya punya pengalaman, dia datang ke satu pesantren, ya kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu, datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin ruqyah malam Jumat, ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid, gitu kan. Terus kemudian kiainya bilang, kamu apain murid-murid saya? Dia bilang, sebentar Pak Kiai, ini yang saya baca coba dengar aja, semua ayat-ayat ruqyah. Mesti Pak Kiai yang muhasabah, ada apa nih murid-muridnya? Mungkin ada sesuatu. Ada nggak amalan yang bisa diamalkan? Nggak pernah ini ikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat. Mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru kayaknya bilang, iya sih, sering membaca salawat nariyah sekian ribu, ya kalau malam Jumat. Nah ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ, ya. Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau anda mau mengamalkan, silahkan. Ya kan? Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat-buat. Untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan? Lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau emang anda mau karang-karang terus-menerus ini, dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya ini? Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang. Gitu kan? Pertanyaan ke-9. Bagaimana cara mengatasi rasa khawatir yang berlebihan dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengunci rumah dan mengecek kendaraan berulang kali? Ini was-was, tidak boleh. Harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal.
Hilangkan dengan bertawakal. Kan Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was-was itu. Tawakal kepada Allah. Kunci sekali sudah, tinggalkan. Tawakal ala Allah. Pertanyaan ke-10. Apa solusi untuk orang yang mencuci tangan sangat lama karena terus merasa khawatir belum bersih? Semua was-was ini harus dilawan, tidak boleh. Dan saya sarankan ada buku judulnya Bahaya Penyakit Was-was. Itu boleh dimilikin. Ya. Pernah juga saya bawain di sini contohnya, nanti dimilikin aja. Pertanyaan ke-11. Apakah ada hadits yang menyebutkan keutamaan membaca syalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 kali pada pagi dan sore hari? Ada hadisnya. Cuma memang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya gitu kan. Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam zikir pagi sore, dari Timur Tengah saya bicara, bukan di Indonesia ya, maka mereka memasukkan dalam buku-buku mereka. Pertanyaan ke-12. Jika kita memiliki warung makan yang ramai saat istirahat siang, bertepatan dengan waktu zuhur, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita boleh menunda sholat hingga jam istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan. Sholat aja, gitu kan, sholat. Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya, wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sholat dulu, habis itu layani mereka. Nggak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Pertanyaan ke-13. Jika kita membuka warung pada malam hari yang bertepatan dengan waktu maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak kedua salat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah. Pertanyaan ke-14. Apakah kita harus berwudu sebelum membaca Al-Quran? Ya afdalnya iya. Afdalnya berwudu dulu, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya batal wudu dan tidak sempat, itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik ya, adabnya seperti itu. Pertanyaan ke-15. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tetapi tidak menghabiskan makanan atau makanan berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Kan ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Pertanyaan ke-16. Apakah diperbolehkan berwudu sebelum tidur meskipun sedang haid? Dianjurkan, orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, itu kan, yang dilarang saja. Menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan. Pertanyaan ke-17. Jika terlambat bangun untuk sholat subuh dan terbangun sekitar pukul 5:30, apakah kita harus segera sholat atau menunggu hingga waktu duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh. Gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya. Masuk dalam dosa nanti. Pertanyaan ke-18. Bagaimana cara menasehati kakak yang menolak salat berjamaah di masjid dengan alasan takut riya, namun tetap hadir jika ada tahlilan? Inilah waswas syaitan. Harus dilawan, gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu? Ini waswas syaitan ini, tidak boleh. Pertanyaan ke-19. Namun, ketika ada acara tahlilan berjamaah, dia datang dengan alasan bahwa kita hidup bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Dia berkata, kalau kita meninggal, siapa yang akan mengubur kita kalau bukan tetangga? Bukan begitu?
Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja, selebihnya doakan, kita nggak bisa mengubah orang itu. Pertanyaan ke-20. Apakah seseorang yang menggunakan buhul yang disimpan di dompet, syaratnya tetap sah dan diterima? Tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya, untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Pertanyaan ke-21. Apakah mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet termasuk sihir? Apakah pesugihan seperti itu benar-benar ada, atau hanya cerita dari sinetron semata? Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Pertanyaan ke-22. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi? Seringkali diperlihatkan oleh kiai, di mana seseorang ditutup matanya lalu melukis di atas kain kanvas, atau kadang terlihat cahaya yang terbang dan berubah menjadi batu mustika. Apakah hal ini benar? Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan. Akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif. Nggak ada gunanya, tinggalkan. Akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan. Nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja. Biar tangannya gatal, tahan. Jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar. Ceramah-ceramah di YouTube dengar. Pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu. Nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan memang, tidak boleh lagi. Karena itu hanya merusak akidah saja ya. Pertanyaan ke-23. Ada yang menyarankan membaca doa Nurun Nubuat untuk kesembuhan penyakit. Yang ingin saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya tidak pernah tahu nih Nurun Nubuat ini seperti apa. Dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, Allahu alam. Sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah, yang buku kemarin saya bawain tuh, kalau sama berarti zikir ruqyah berarti bisa saja di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya. Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW berarti itu nggak benar, itu dibuat-buat. Pertanyaan ke-24. Setiap manusia memiliki korin yang selalu mendampingi. Apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir, tapi yang jelas dia fasik ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Pertanyaan ke-25. Bisakah korin menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain, sehingga seolah-olah mereka melihat kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu. Mustahil gitu ya. Pertanyaan ke-26. Ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, apakah itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau hanya syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah 2 sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan, maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi, maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepada aku? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan. Maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya, sampai apapun, termasuk kucing saya,
kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan. Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah, akhi, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih bawa pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, enggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang enggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang enggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan? Mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif gitu kan? Maka itu baik-baik saja seperti di kasus sahabat ini. Maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, nah, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Pertanyaan ke-27. Bagaimana cara membedakan seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh? Apakah karena pengaruh syaitan atau memang sifat alaminya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan. Semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat 2 yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan, maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakannya, Rasulullah apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk gitu kan, terrajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Pertanyaan ke-28. Saya pernah melihat cahaya kebiruan melintas di depan saya saat waktu maghrib. Orang-orang mengatakan cahaya itu adalah santet. Sebenarnya, apa cahaya itu, Ustadz? Allahu alam. Saya nggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin, Allahu alam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau Anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Pertanyaan ke-29. Sampai sejauh mana peringatan 1 Muharram dilarang? Jika Muharram dijadikan momentum untuk syiar Islam, misalnya dengan acara gebiar Muharram yang diisi dengan lomba-lomba seperti tahfidz Al-Quran, adzan, dan cerdas cermat, apakah hal tersebut diperbolehkan? Bagaimana dengan syukuran di bulan Muharram? Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik, mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya, karena kita kan di Indonesia setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah, kita cuma meminta dalil saja, kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan
Kiai dan guru kita tidak pernah merayakan 1 Muharram dengan alasan apapun. Lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan. Karena kalau Anda buka itu, nanti tahun depan arahkan lagi. Nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu. Nanti macam-macam terbumbu-bumbuhi lah. Ya kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Karena gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap ya sudahlah saya tak mau lakukan, ya, itu hak Anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh. Pertanyaan ke-30. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa nggak masalah, itu kan? Pernah kan sahabat meruqyah satu kepala suku yang kena bisa kan? Padahal mereka orang kafir, lalu sembuh, jadi nggak ada masalah. Pertanyaan ke-31. Apakah ketika membaca doa keluar rumah, kita tidak akan diganggu oleh setan? Namun, apakah masih mungkin berbuat dosa saat dalam perjalanan meskipun sudah membaca doa tersebut? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Pertanyaan ke-32. Apakah membaca surat Al-Baqarah harus seluruh ayatnya? Atau sebagian saja sudah cukup? Tentu semua ayat ya, karena surah Al-Baqarah. Dan ini maksudnya adalah supaya seseorang itu terbiasa membacanya, mencintainya, gitu kan? Memang begitu. Pertanyaan ke-33. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun. Lalu saya merasa seperti ada tulisan Arab yang ditulis di punggung saya dan disuruh mandi. Apakah ini tanda bahwa saya telah terkena sihir? Bagaimana cara ruqyah yang tepat agar saya bisa sembuh? Iya, sudah kena sihir itu. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu kan? Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini ya. Pertanyaan ke-34. Apakah saling bermusuhan antara saudara kandung dalam waktu lama termasuk pengaruh setan? Masing-masing mempertahankan ego mereka dan tidak mau berdamai. Bagaimana solusinya agar mereka bisa saling menyadari, karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu, dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita, atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak. Kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka syaitan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin syaitan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Pertanyaan ke-35. Tante saya beberapa hari belakangan sering merasa takut, gelisah, dan cemas tanpa alasan yang jelas. Apakah beliau perlu diruqyah atau ada langkah lain yang sebaiknya diambil, Ustadz? Ya, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semuanya dari syaitan.
Dan nanti diambil ya nomornya Ustadz Sahal sama Ustadz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka-mereka itu. Pertanyaan ke-36. Bagaimana hukumnya jika anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas melakukan transaksi riba? Apakah tetap diperbolehkan? Tentu tidak boleh ya, sebenarnya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Pertanyaan ke-37. Jika seseorang masih sering marah, padahal ia selalu sholat dan membaca Al-Quran, apakah orang tersebut perlu diruqyah? Seringkali ia sadar setelah marah, tetapi keesokan harinya masih saja emosional. Terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Pertanyaan ke-38. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan, Bismillah, dalam bahasa Arab atau kalimat lainnya di motor atau mobil. Apakah hal itu bisa dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau La ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan. Kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Pertanyaan ke-39. Mohon dijelaskan tentang korin. Apa hikmah dari adanya korin yang selalu mendampingi manusia? Dan apakah korin bisa diusir dari diri manusia? Korin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang korin. Kalian didampingi oleh korin, syaitan yang memang Allah titipkan, gitu kan? Yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia. Maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan. Dia tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama, jauh itu dari korin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu saja. Jadi dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi. Dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita. Tidak ada. Pertanyaan ke-40. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengikuti setan dalam bentuk manusia? Dan bagaimana cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar? Misalnya, ada orang yang lebih memilih sholat berjauhan dengan alasan tidak mau salat rapat-rapat. Jadi jangan dimatikan kalau manusia ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbu syaitan namanya, ya kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan? Itu semua dari syaitan. Memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu. Pertanyaan ke-41. Apakah benar bahwa Syiah di Indonesia telah memasuki fase kelima, fase makar? Allahu a'lam. Apakah mereka mau masuk fase itu tidak? Kalau mereka masuk fase itu, ya tentu kita hadapi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan? Tapi begini, masalah Syiah jangan dibesar-besarin. Mereka adalah kelompok yang kecil, bukan besar, gitu kan? Ahli sunnah adalah komunitas, tetapi ahli sunnah tidak boleh diam. Saya sudah katakan semua ahli sunnah sekarang, semua ahli sunnah sudah wajib bagi mereka, para ustadz-ustadznya, dai-dainya, kiai-kiainya, di semua pesantren, kalau perlu pasang spanduk anti Syiah, memang gitu. Pemerintah kita harus melarang kelompok ini, sebagaimana Malaysia melarang. Nggak boleh ini. Ini kelompok ngawur ini. Mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, tidak mungkin itu, nggak mungkin udah. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Tentu kalau dibiarkan mereka bisa buat makar. Kalau sekarang saya tidak tahu ya, karena tidak ada kelihatan masalah makar itu. Tapi bisa saja terjadi karena terbukti di Irak, terbukti di Syria, terbukti di Yaman. Pada saat mereka berkuasa mereka membantai kaum muslimin. Ahli sunnah dianggap halal darahnya. Sementara kita ahli sunnah tidak pernah menghalalkan darah mereka, tidak pernah.
Kita mengklaim kalau orang yang sudah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, bisa sampai pada tingkat kekufuran dan tetap didakwahi, tetap diberikan kesempatan taubat. Beda dengan mereka, gitu kan? Jadi memang ini harus hati-hati. Kalau emang demikian, bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya bilang tadi, sikap kita harus semua pesantren wajib pasang spanduk anti Syiah. Semua kiai-kiai ustadz menjelaskan siapa mereka, dan alhamdulillah MUI sudah keluarin buku. Mestinya buku itu dibedah di mana-mana. Kan gitu, teman-teman sudah berupa ijtihad. Yang lain juga sudah banyak tahu ya, harusnya memang disebarin. Pertanyaan ke-42. Tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah gerakan Syiah? Mengingat mungkin masih ada waktu bagi kita untuk mencegahnya? Harusnya kita bisa melakukan kiat-kiat banyak ya, banyak hal. Kemarin saya diundang di Bandung untuk acara itu dengan teman-teman aliansi Syiah, anti Syiah. Kemudian kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW siapa, bagaimana mencintai beliau, mencintai para keluarganya, sahabatnya, lalu kita membahas sedikit tentang masalah Syiah ini. Memang sudah harusnya, dan saya temukan Masya Allah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang, jadi kalau tidak salah aliansi wanita nasional anti Syiah, seperti itulah. Dan itu mereka sudah sampai pada tingkat mendapatkan di buku-buku sekolah, sekarang buku SMP, buku SMA, kalau dulu tokoh-tokohnya ada Wati, ada siapa, gitu kan, kata mereka begitu. Sekarang sudah diganti Husain, Fatimah, dan selalu ceritanya kalau ada Fatimah sama Aisyah, Aisyah pasti anak nakal, gitu kan. Kesannya begitu. Jadi sudah masuk ke masalah pendidikan, udah mulai masuk ke masalah jajaran politik dan seterusnya. Memang orang ahli sunnah sudah harus hati-hati nih. Jadi yang punya wewenang bisa mengingatkan pejabat-pejabat kita, ingatkan. Kalau perlu insya Allah semoga Allah berikan hidayah presiden dan wakilnya, menteri-menteri kita semua mengetahui tentang masalah yang bahayanya ya. Memang itu bahaya sekali pemahaman ini, nggak boleh dibiarkan. Pertanyaan ke-43. Apakah ada ibadah khusus yang dianjurkan di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari ya, Tasu'a dan Asyura. Jadi nanti hari Kamis depan ya, ini hari Rabu sekarang, Kamis besok, Kamis depan dan Jumat, itu Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Ini sekalian saya jawab karena memang berhubungan dengan materi. Memang saya tadinya mau jelaskan di akhir penutupan bahasan kita. Jadi disunnahkan, hadisnya adalah Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Asyura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan waktu ditanya tentang fadilah puasa Asyura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan, jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa 9-nya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan lain baqitu ila qabil la asumanna tasi', kalau saya masih hidup tahun depan saya akan ikutkan dengan puasa 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Itu memang ada dianjurkan di bulan Muharram, tapi selain ini tidak ada ibadah yang khusus diperintahkan. Pertanyaan ke-44. Teman saya baru saja kehilangan orang tuanya. Dia memahami bahwa menurut sunnah tidak ada tahlilan dalam Islam, namun keluarganya belum mengerti tentang hal ini dan tetap melaksanakannya. Bagaimana tindakan teman saya agar tetap baik di mata keluarganya dan juga baik di mata Allah? Nah, sampaikan. Ya, sampaikan apa adanya. Kalau saya belajar, saya dapatkan ini belum pernah ada sunnahnya. Lalu dalam acara dalam kematian itu kita jalankan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya adalah orang-orang ini membuka pintu rumahnya 3 hari, menerima orang-orang yang datang untuk takziah. Kemudian orang yang datang bertakziah mendoakan, membawakan makanan dan minuman selama 3 hari. Itulah sunnah Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Dan Nabi SAW kalau bertakziah di rumah sahabat tidak pernah berlama-lama. Mendoakan, a'lamallahu ajrakum, inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in bimiqdar. Ya. Semoga Allah mengagungkan pahala kalian, sesungguhnya milik Allah yang diambil, milik Allah yang dia beri, milik Allah yang dia ambil, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu kemudian dia membawakan makanan dan minuman dan dia pulang, gitu kan? Seperti itulah. Pertanyaan ke-45. Saya ingin bertanya mengenai pembahasan sihir minggu lalu. Dari penjelasan Ustadz, saya menangkap bahwa orang yang meminta ruqyah tidak termasuk dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah yang dimaksud Ustadz adalah yang tidak syar'i. Apakah berarti orang yang meminta ruqyah tidak syar'i tetap bisa masuk surga walaupun dihisab? Bukankah ruqyah yang tidak syar'i masuk dalam kategori syirik, seperti mendatangi dukun atau tukang sihir?
Iya jawabannya, emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar, ya. Artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni, bisa tidak. Kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir, ya, kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain. Sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam, sudah keluar, maka itulah yang sudah sampai kekufuran gitu. Pertanyaan ke-46. Bagaimana hukum menjual alat musik yang sudah terlanjur kita miliki? Apakah diperbolehkan untuk dijual kembali? Pendapat ulama yang kuat boleh dijual kepada orang-orang non-muslim. Kemudian uangnya digunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-47. Kakek saya terkena sihir. Kondisinya seperti orang yang stres atau sakit jiwa. Kami sekeluarga sudah mencoba pengobatan medis, psikolog, serta berkonsultasi dengan ustadz, dan terus berdoa. Beberapa ustadz mengatakan ada jin yang mempengaruhi tubuh kakek saya. Apakah ruqyah jarak jauh oleh seorang ustadz bisa dilakukan? Kalau ruqyah jarak jauh, kalau melalui telepon, ya, dia dengar suaranya, itu masih ada yang membolehkan. Ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya duduk di sini, kemudian dia baca ruqyah, niatkan orang rumah sana, itu nggak ada. Itu nggak boleh. Gitu kan. Pertanyaan ke-48. Apakah umur jin mempengaruhi kekuatan mereka dalam menghadapi ruqyah? Saya tidak pernah tahu masalah ini, tapi setahu saya tidak. Insya Allah tidak. Jadi peruqyah itu makin soleh dia, maka makin besar pengaruh bacaannya. Apalagi kalau dikuatkan dengan pasien juga memperbaiki keadaannya secara ibadah, maka lebih kuat lagi. Pertanyaan ke-49. Bagaimana cara membersihkan rumah dari pengaruh jin, terutama ketika kakak saya sudah tidak sadar atau kurang mampu membaca Al-Quran? Jadi diruqyah rumahnya, sudah saya jelaskan. Ambil air, kemudian diruqyah rumah itu. Diruqyah air tersebut lalu disemprot di sekitar rumahnya. Insya Allah itu bisa membersihkan dari penyakit sihir tadi. Dan saya sarankan nanti sebentar ya, saya ulangi aja nomornya Ustaz Sahal, nanti dicatat lagi karena ini kayaknya masih banyak yang tidak hadir kemarin. Dicatat nanti konsultasi dan bisa undang beliau ke rumah. Sama Ustaz Husain tadi itu bisa diundang insya Allah. Pertanyaan ke-50. Saya mengenal seseorang yang mengaku sebagai ahli pengobatan, menggunakan telur ayam sebagai media untuk memindahkan penyakit dari pasien, dan juga menyuruh pasien mandi dengan bunga-bunga tertentu. Apakah ini termasuk praktek sihir? Jelas, iya, ya, iya, jauhi itu nggak boleh. Pertanyaan ke-51. Saat diruqyah, apa saja ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin? Apakah mereka akan berteriak-teriak, atau justru diam saja? Reaksinya macam-macam, ada yang kesurupan, ada yang kesemutan, ada yang tiba-tiba sendawa, ada yang muntah. Pokoknya dengar ayat pasti terganggu, jiwanya nggak enak, nggak tenang. Itu ada pengaruh. Pertanyaan ke-52. Di kampung saya, ada sebuah simbol perahu yang sudah lama ada. Saat simbol tersebut dibongkar, sering terjadi kecelakaan hingga menyebabkan kematian, bisa 2 kali dalam 1 bulan. Apa solusi yang tepat untuk menghadapi situasi ini? Ruqyah, air, kemudian datang ke lokasi itu, lemparin, siramin dengan air ruqyah. Datang ke situ, bacain ayat-ayat ruqyah, insya Allah hilang itu. Itu permainan syaitan, sering terjadi begitu. Sering dia menakut-nakuti masyarakat. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk datang menebang sebuah pohon yang sering mengganggu orang-orang. Setiap lewat merasa takut di situ. Lalu kata Nabi SAW, pergilah Umar dan hancurkanlah itu. Maka Umar bin Khattab pun datang ke sana lalu menghancurkan dan menebang pohon itu. Pertanyaan ke-53. Apakah sulit memiliki anak juga bisa disebabkan oleh gangguan jin? Bagaimana cara melakukan ruqyah untuk masalah ini? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur, mungkin dia subur, suaminya juga baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim, biologis, ya. Dia bisa lari dalam
tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Pertanyaan ke-54. Tentang ayat 1000 dinar yang konon membawa 1000 macam kekayaan, apakah benar itu, Ustadz? Allahu a'lam. Ayat ini memang ayat yang benar dalam surah At-Talaq ini ya. Tapi kalau dinamakan ini ayat 1000 dinar, saya tidak pernah tahu itu. Alhamdulillah, semua tidak sesuai dengan tema. Nanti kita bahas masalah sholat, insya Allah pertemuan akan datang. Baik, mungkin sampai sini dulu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kita telah sampai di akhir pembahasan dari 54 tanya jawab seputar kehidupan, goib, sihir, dan banyak persoalan lainnya yang telah dijelaskan dengan panduan Islam dari sudut pandang Ustadz Khalid Basalamah. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa membuka wawasan kita semua, terutama dalam menghadapi berbagai fenomena yang sering kali membuat kita penasaran atau bahkan takut. Dari apa yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa agama Islam memberikan tuntunan yang sangat jelas dan tegas dalam menyikapi hal-hal seperti qorin, ruqyah, hingga perkara kegoiban. Jangan sampai kita terjebak pada praktik-praktik yang menyimpang seperti penggunaan buhul, jimat, atau mencari pesugihan yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Segala bentuk amalan yang menyimpang dari sunnah harus kita jauhi. Melalui pembahasan ini, kita juga memahami bahwa penting bagi kita untuk selalu menjaga diri dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti membaca doa ketika keluar rumah, memperbanyak salawat, dan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi segala persoalan hidup. Kita bisa menjadi ruqyah syariah sebagai solusi untuk masalah-masalah spiritual, namun tetap dengan niat yang benar dan sesuai syariat. Saya sangat berharap setelah mengikuti pembahasan ini, Anda semua tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga mulai menerapkan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada pengalaman yang mirip dengan apa yang telah dibahas. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, atau ceritakan pengalaman yang pernah Anda alami agar kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mari kita terus belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam. Ingat, setiap pertanyaan yang muncul dalam hidup kita pasti ada jawaban dalam agama, dan tugas kita adalah mencari jawabannya dengan ilmu dan petunjuk yang benar. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.